Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati dari kelompok 6. Di sini saya sebagai penyaji pertama dan di mana saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama adalah modal dasar ekonomi dan yang kedua adalah komponen inti dan komponen dukung dalam ekonomi kreatif. Modal dasar ekonomi kreatif seperti yang telah dikemukakan oleh Haunis pada tahun 2001, modal kreativitas bukanlah sebuah modal material, akan tetapi merupakan suatu modal intelektual, budaya, sosial, dan juga struktural. Nah, modal kreatif adalah modal intelektual yang berupa suatu kekayaan intelektual, di mana seperti desain produk, harga merek dagang, hak cipta, dan royalti. Dan materi yang kedua adalah komponen inti dan komponen pendukung dalam ekonomi kreatif. Komponen inti dan pendukung merupakan sebuah mesin pendorong dalam sebuah pengembangan kegiatan suatu ekonomi kreatif. Dan di mana komponen inti itu sebuah komponen utama dalam pelaku ekonomi kreatif. Nah, di mana yang meliputi sebuah individu, kelompok, dan perusahaan yang dapat menghasilkan suatu produk. Nah, di dalam itu masih terdapat sebuah tenaga kerja yang kreatif, komunikasi yang kreatif, dan juga kelompok kreatif. Nah, di situ untuk menghasilkan sebuah produk yang baik dan juga kreatif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini selaku penyaji yang kedua akan menjelaskan berkaitan dengan aktor-aktor penggerak dari ekonomi bisnis, yang mana aktor-aktor dari penggerak ekonomi bisnis itu ada tiga. Yang pertama adalah cendekiawan, yang mana cendekiawan di sini adalah orang yang fokusnya terhadap pengembangan seni, ilmu pengetahuan, serta teknologi-teknologi baru. Jadi mereka itu di sana fokusnya terhadap pengembangan terhadap suatu seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi mereka itu di sana mengembangkan apa-apa yang masih belum ada, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwasanya cendekiawan di sini dikatakan ilmuwan serta orang-orang yang terpelajar. Dan selanjutnya adalah pelaku bisnis, pembisnis, yang mana pembisnis itu adalah pelaku bisnis, investor, serta orang yang menikmati dari usaha tersebut, seperti itu. Jadi di sini itu fokusnya kepada pelaku bisnis, antara lain entrepreneur, juga bisa dikatakan pelaku bisnis, serta investor. Dan selanjutnya aktor penggerak dari ekonomi kreatif yaitu pemerintah, yang mana pemerintah di sana itu adalah orang yang mengatur dari suatu sistem gitu. Antara lain pengatur dari suatu iklim usaha, serta memberikan metode-metode kreatif dalam usaha, seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan indikator-indikator dalam mengukur seberapa jauh ekonomi kreatif yang berjalan, seperti itu. Yang pertama dari volume usaha, yang mana volume usaha ini bisa dikatakan keluar masuknya barang kita, artinya produksi dan penjualan di sana itu
dalam suatu periode. Dan selanjutnya skala usaha, yang mana skala usaha di sini bisa diartikan dengan aset. Selanjutnya daya saing. Daya saing itu adalah pesaing kita dalam pasar. Itu semakin laku barang produk kita dalam pasar, akan semakin banyak juga pesaing dalam pasar tersebut. Itu selanjutnya bisa diukur dengan banyaknya permintaan serta banyaknya karyawan dan banyaknya produksi yang kita lakukan, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, poin yang terakhir ada keuntungan dan kelemahan menjadi seorang wirausahawan. Yang pertama, kita bahas dari keuntungan menjadi wirausahawan. Mulai dari yang A dulu. Keuntungan menjadi seorang wirausahawan: A. Terbukanya peluang untuk menunjukkan kemampuan dan potensi seorang wirausahawan. Tentunya, seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan dan juga potensi untuk berbisnis. Dia akan melihat peluang berbisnis, lalu berbisnis dengan kemampuan dan potensi yang dia miliki. Yang B. Terbukanya peluang untuk mencapai tujuan yang dia kehendaki sendiri. Jadi di sini seorang wirausahawan dia akan melihat peluang dan berbisnis untuk mencapai tujuan yang telah dia tentukan sendiri. Seorang wirausahawan tidak akan bergantung kepada banyak orang karena dia menjalankan bisnisnya dengan kemampuan dan potensi yang dia miliki. Poin yang C, terbukanya peluang untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan yang maksimal tentunya. Dengan menjadi wirausahawan, maka peluang untuk mendapatkan keuntungan itu secara maksimal dapat diraih karena bisnis yang diaturnya merupakan hasil dari kerja kerasnya sendiri. Yang D, terbukanya peluang untuk menjadi pemimpin atau bos, karena seorang wirausahawan membuat dan memulai bisnisnya sendiri. Tentunya dia akan menjadi seorang pemimpin atau bos dalam suatu perusahaan yang dia dirikan sendiri. Yang kelima, terbukanya peluang untuk membantu masyarakat. Di sini maksudnya seorang wirausahawan itu dapat membantu orang lain dalam mendapatkan pekerjaan. Misalnya, mempekerjakan orang lain dan memberikan upah dalam bisnis atau perusahaan yang dia pimpin. Kita beralih pada kelemahan menjadi seorang wirausahawan. Yang A, pendapatan yang tidak pasti dan menanggung beban risiko. Pendapatan berwirausaha tentunya tidak akan pasti atau tetap. Seorang wirausahawan tidak digaji atau diupah oleh pemimpin atau bosnya. Karena apa? Karena dia sendiri yang menjadi bosnya. Jadi, setiap menjalankan bisnis tentunya resiko selalu ada, entah itu resiko rugi atau penghasilan yang menurun dan lain-lain. Tapi setiap resiko itu dapat diantisipasi dan dikurangi dengan menjalankan manajemen yang baik. Yang B, kerja keras dan jam kerja yang panjang. Nah, untuk menjadi seorang wirausahawan yang berhasil, tentunya harus bekerja keras dan pantang menyerah dalam berbisnis. Seorang wirausahawan memiliki jam kerja yang panjang karena dia itu menjalankan bisnisnya sendiri dan terkadang jam kerjanya pun tidak menentu. Yang C, kualitas kehidupan yang rendah sampai usahanya itu benar-benar berhasil. Untuk menjadi seorang wirausahawan yang berhasil tentunya tidaklah instan, tapi membutuhkan proses yang panjang untuk mencapai keberhasilan tersebut.
dimulai dari kualitas kehidupan yang rendah, dan jika menemukan keberhasilan, tentu kualitas hidupnya akan meningkat. Yang D, tanggung jawab seorang wirausahawan itu sangat besar. Jadi, seorang wirausahawan itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar karena banyak sekali keputusan-keputusan yang harus diambil dalam menjalankan bisnisnya. Banyak sekali wirausahawan yang baru memulai menjalankan bisnisnya, tapi dia kurang menguasai permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Tapi hal seperti itu dapat digunakan untuk melatih diri dan meningkatkan pengalaman dalam berbisnis. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.